Terima kasih. Jadi memang seperti kata ahli-ahli ini, ya memang beliau ini setiap warga negara mempunyai hak untuk berekspresi, menyatakan pendapat di depan umum, ya, termasuk beliau-beliau ini yang ahli-ahli ini. Cuman di dalam melaksanakan hak dan kebebasan tersebut, ya harus tunduk kepada pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang. Ya, pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang. Undang-undangnya apa Mas? Sebutkan Mas. Sebutkan. Hak dan pembebasan tersebut, kebebasan tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kasih tahu pasalnya 28. Demikian juga ya, pembatasan tersebut ya itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal pembatasan pasal. Jadi ini nggak bisa jawab pasalnya juga nih. Pasal pembatasan berpendapat di pasal UUD 45 apa? Enggak, bukan. Saya tanya Bung Aiman yang jadi tadi pembatasan itu di pasal berapa? Itu tanya tadi. Ya, pembatasan itu di pasal 28 ayat J Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Undang-Undang Dasar bahwa ya hak dan kebebasan itu ya tidak boleh melanggar hak dan kebebasan orang lain. Itu juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Oke, ya boleh saja beliau-beliau ini menyatakan pendapatnya, menyatakan keahliannya di depan publik, tetapi tidak boleh menyerang kehormatan seseorang. Ya, Mas, tidak boleh menyatakan, tidak boleh menyatakan ijazah seseorang atau dokumen seseorang itu palsu, karena itu bukan kewenangan dia. Walaupun beliau-beliau ini ahli digital forensik tingkat dewa, tetap saja kewenangan menyatakan ijazah palsu atau tidak itu adalah kewenangan lembaga atau perguruan tinggi yang mengeluarkannya. Ya. Itu kesimpulan itu harus dikeluarkan oleh lembaga kewenangan. Ya, itu sudah pasti itu. Secara hukum bahwa yang berhak menyatakan ijazah palsu atau bukan itu adalah perguruan tinggi yang mengeluarkan undang-undangnya mana itu? Ijazah tersebut. Sebutkan undang-undangnya. Mana Mas? Undang-undangnya mana? Jadi saya mau katakan ada 4 fakta. Ya, ada 4 fakta yang saya lihat, yang saya ketahui sampai saat ini. Pertama, Jokowi itu alumni UGM. Secara tegas itu jelas. Itu bisa dibuktikan. Ya, itu fakta itu kan. Dengan apa buktinya? Masih perlu dipertanyakan. Yang kedua, ya, UGM tidak pernah menyatakan apapun, merasa curiga tentang apapun, bahkan menyatakan kan tadi tentang ijazah Jokowi itu palsu. Tidak ada kecurigaan apapun. Itu, ya. Yang berikutnya, kasus tentang ijazah palsu ini sudah pernah atau sudah ada yang pernah dipidana. Bohong masalah Mas, Anda jangan salah baca orang hukum kok salah baca. Nanti saya. Ya, ini ironis. Itu fakta. Nanti saya berikan kesempatan. Ironis. Itu fakta. Nah, dari semua fakta-fakta itu, kemudian dengan argumen digital forensik, ya ahli-ahli ini mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Padahal data yang dipakai untuk melakukan digital forensik itu bukan dokumen asli atau yang terverifikasi. Coba bayangin, nalar dokter-dokter apa yang seperti ini? Mau memberikan pembelajaran apa kepada publik? Jangan mengejek dokter Anda. Coba bayangkan. Lulusan mana ini? Ini lulusan mana ini? Ya, orang-orang yang dari tadi mengklaim dokter-dokter ahli ini, ahli digital forensik. Iya, kami UGM asli, mengatakan. Anda UGM nggak Anda? Mengatakan sebuah ijazah Jokowi palsu. Ya,
memakai analisa dokumen Freddy. yang tidak jelas terverifikasi. Oke. Coba publik nilai Oke. bagaimana Ngaco kualitas ini. orang-orang ini. Ngaco. Ayo. Ngaco. Oke. Bahwa ijazah Pak Jokowi sudah diverifikasi berulang-ulang Oke. oleh lembaga yang berwenang. Tadi Datanya kelewat. hilang. Sorry. UGM, ya. Nggak, ini